terkait dengan materi brosur adab dalam majelis, apakah juga berlaku pada penyampai atau pemimpin majelis? Masukan Ustadz, untuk membawa suasana majelis atau warga yang nyaman, tenang, dan mungkin lebih merasuk dalam hati, sebelum pada materi pokok bisa diawali dengan menanyakan keadaan warga. Misalnya semua pada sehat ya, masih semangat untuk ngaji ya. Lalu perlahan-lahan menuju materi yang akan dituju, misalnya membahas hutang. Kebetulan ada warga yang punya hutang tapi sulit berniat membayarnya. Jangan langsung begitu duduk dengan ekspresi agak emosi, buka ayat hutang, baca lagi, padahal ada warga yang berhutang dan banyak warga yang lain yang tahu bahwa si A punya hutang. Otomatis banyak warga yang menoleh ke arah yang bersangkutan dan akan menjatuhkan kehormatan yang bersangkutan. Atau bisa pada kasus yang lain, begitu Ustaz. Mohon fatwa dan nasihatnya. Saya tidak bisa memberi fatwa, bukan fatwa. Jauh, kompetensinya tidak ada untuk memberikan fatwa, jauh dari kompetensi yang dipersyaratkan. Kalau memang betul seperti ini, ada guru daerah kita atau pengurus majelis kita, ketika menyampaikan materi kajian, kok nesu-nesu tok, ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia tidak siap materinya, sehingga ngajinya ngisinya lepas setang, tidak ada persiapan. Kalau tidak ada persiapan, materi sebagus apapun tidak bisa tersampaikan. Maka dalam rumus pendidikan itu, persiapan lebih penting daripada materinya. Al-i'dadu ahammu minal madah. Persiapan itu lebih penting daripada madahnya, materinya. Kenapa? Kalau persiapannya baik, maka materi akan tersampaikan dengan baik. Emosi akan bisa terjaga dengan baik. Kalau persiapannya tidak baik, materi sebaik apapun tidak bisa tersampaikan. Tidak bisa tersampaikan. Entek-entek mung nesu. Mung nesu. Sehingga arep nyampe ke opo, bingung. Karena tidak ada persiapan. Begitu sudah duduk, ada warga yang datang terlambat. Jerundul sambil tunjuk jari gini. Dapat materi. Marah. Ngaji ra tenanan. Ngaji jur telat-telat, mati yo sisan kono. Wis ora usah ngaji. Ngaji itu harus tepat waktu, harus disiplin dan lain sebagainya. Kenapa tidak coba ditanya dulu nanti empat mata? Kenapa kok datang terlambat? Ada sebab apa? Kan kita tidak tahu, mungkin di jalan ada uzur, ada halangan. Mungkin bannya bocor, mungkin serempetan. Mungkin menolong orang yang sedang terjatuh di jalan. Kita kan tidak tahu, maka kedepankan husnudon. Kan nanti ditanya, kalau sudah selesai, kenapa kok terlambat, ada apa? Padahal nidom kita itu kan ngaji, ikuti dari kiroahnya. Lah ini jenengan terlambat wonten napa? Nanti akan tersampaikan dengan enak. Tidak lantas marah-marah. Kowe kae pojokan kae, ngaji turu wae. Apa ora ngerti ngaji kuwi kudune istimak dan insot. Wis turu ngeces sisan. Ngorok sisan bribeni liyane. Guru-guru daerah yang semacam ini kemungkinan terbesarnya tidak menguasai materi yang akan disampaikan. Sehingga isone mung nesu-nesu terus. Apa nek dikira nesu kuwi terus nasihatnya akan didengar? Oh tidak.
Tidak bisa didengar. Kita memberi nasihat dengan marah-marah, audien, pendengar itu, yang akan terekam dalam benak pendengar itu marahnya dulu. Loh, jare iki pengurus majelis, jare guru daerah, katanya bisa menahan amarah. Nah kok ini ngisine mung malah nesu-nesu tok. Sehingga meskipun yang disampaikan itu baik, ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, namun tidak bisa masuk itu nasihat itu. Karena yang terekam itu sikap dari penyampai materi dulu. Isinya hanya marah-marah dan lain sebagainya. Tidak bisa kita meniru seseorang, meniru karakter seseorang itu tidak bisa. Penyampai materi zaman sekarang itu tidak bisa. Kita niru zaman Ustadz Abdullah itu tidak bisa. Ustadz Abdullah itu tegas. Ketika beliau dulu menyampaikan, tidak hanya dimarah, dilempar penghapus juga dulu itu. Senganto itu dilempar. Tetapi memang umat pada waktu itu butuh itu. Dilempar penghapus itu malah bisa mengambil pelajaran, bisa tersadar, dan tidak ada rasa sakit hati dan lain sebagainya. Nah sekarang umatnya beda, apalagi namanya saja umat milenial. Dilokke sithik wis mutung, ya wis nek tak mundur. Ya toh? Generasi milenial sekarang, kita hidup di era milenial. Ada apa sedikit, ya wis kalau begitu saya mundur. Kalau begitu saya mundur dah. Nah, maka penyampai-penyampai ini usulan bagus. Usulan bagus. Maka bukan hanya menanya kabar saja. Biasanya nidom kita itu pemateri, kita akan mendengarkan dulu. Ada yang perlu disampaikan, mungkin presensinya, mungkin ada yang sakit-sakit, mungkin yang izin karena uzur, yang dibenarkan syariat. Nanti kalau yang tersampaikan ada yang sakit, tidak bisa hadir, kita doakan. Kemudian yang uzur karena berhalangan, uzurnya sesuai syariat, sedang tugas ini itu dan lain sebagainya, kita doakan mudah-mudahan dilancarkan dalam tugasnya. Kalau ada yang meninggal atau keluarganya yang meninggal selama dia muslim, kita doakan. Setelah itu baru kemudian akan diberi kesempatan, mungkin ada yang ingin disampaikan setelah ini, entah pertanyaan, entah apa, menyampaikan kondisi yang lain. Di samping itu tentu menanyakan kabar, terus pundi sehat, lancar dan lain sebagainya. Itu nidom-nidom kita. Insya Allah itu sudah banyak dilakukan oleh juru-juru dakwah kita. Masa iya juru dakwah baru? Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ayat hutang. Nah, dibuka ayat hutang. Sing cek duwe hutang iki, fulan kae. Semua melihat sak gelombang ngerti kabeh nek fulan kuwi senengane hobi utang ra hobi nyaur. Fulan kae utange jek pira ning ndi wae. Ini tidak bijak kalau seperti ini. Kalau memang penyampai tadi tahu itu, setelah selesai nanti dipanggil sendiri. 4 mata jangan boleh ada yang tahu. Selain Allah tentunya. Ditanya baik-baik. Bapak, kata ibu misalkan, enten apa toh ada kesulitan apa? Kok utangi panjenengan di mana-mana, tetapi tidak ada yang tersaur. Sedangkan saya melihat panjenengan punya kemampuan untuk nyaur. Panjenengan masih ada mobil, masih ada rumah, masih ada kendaraan. Nah, kenapa kok tidak nyaur? Niku men nggih utang kok. Nah, maka ditegur dengan cara yang santun. Terus berulang-ulang.
Maka 4 mata tegurannya, jangan di hadapan orang lain. Teguran 4 mata dengan cara santun itu akan insya Allah lebih mudah diterima daripada teguran di hadapan orang banyak. Nah, ya ini berlaku juga untuk penyampai-penyampai di majelis ilmu kita. Bahkan harus bisa menjadi teladan para penyampai itu. Siap menjadi teladan dan siap diteladani, serta siap meneladani orang lain. Jangan hanya siap dijadikan teladan dan dicontoh saja, namun tidak siap untuk meneladani dan mencontoh orang lain. Karena biar bagaimanapun, penyampai-penyampai kajian di kita itu juga manusia. Manusia biasa, tidak maksum, bukan nabi, bukan rasul, tidak terjaga dari salah, khilaf, dan dosa, serta lupa. Maka harus siap mencontoh dan meneladani orang lain, selain siap untuk dijadikan contoh dan teladan. Bagaimana biar bisa dijadikan teladan? Isyhadu bi anna muslimun, tunjukkan nilai-nilai seorang muslim. Nah, orang muslim itu salah satu nilai akhlaknya ketika menegur orang secara pribadi ya 4 mata. Tidak sebut nama kalau di muka umum, apalagi sampai ditunjuk, apalagi sampai disebut namanya. Bapak ini gimana, hutangnya udah disaur belum? Belum, lah ngopo ora disaur-saur? Iki mesake. Ini selak butuh yonan, apalagi ini mau puasa, segera disaur. Jadi mudeng ngaji ora to kuwi. Nah, sudah, itu nasihat tidak akan bisa diterima. Yang ada, yang bersangkutan akan menolak nasihat itu. Muncul ghil dalam hatinya. Oh, pimpinanku kok kaya ngene. Pimpinan cabangku, perwakilanku, atau pusat sekalian. Kok seperti ini? Sehingga semua warga Gelombang jadi ngerti, menoleh semua. Menoleh semua. Kalau ditoleh misalkan dulu pas kajian offline itu, di sini masih offline atau di cabang jenengan yang sekarang offline, kalau waktu sudah berakhir masih ada yang bertanya, itu ada yang noleh mesti. Mari kita akhiri ya. Mau bertanya Ustadz, akhirnya Ustadznya memberi kesempatan, ya silahkan. Nah, itu ditoleh, itu batinnya yang lain ya harus diakhiri kok malah tekon. Nah itu ditoleh. Kalau ditoleh semacam itu ya, tidak apa-apa, itu bukan aib ya. Tetapi kalau sampai ditunjuk masalah hutang, mungkin dia pergaulan bebas juga ya, mungkin pergaulan bebas. Apalagi gimana Pak, kemarin jenengan bonceng ke sinten di Gelombang itu. Nah semuanya menoleh lah, itu tidak bijaksana, tidak boleh seperti itu. Panggil secara pribadi, nasihati 4 mata. Ya, ada lagi.